supaya dapat terus badan itu merasakan kebaikan, ya, dan badan itu fit, maka Allah kasih servis mingguan, nama puasa Senin Kamis. 3 rules ini saja kalau kita pakai, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang sebenarnya. Waktu terdekat ya kita dengan Allah ya salah satunya adalah dalam keadaan berpuasa, maka doa orang berpuasa itu kan mustajab. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita bisa dapatkan vibrasi hati, getaran hati dalam kondisi perut yang penuh. Anda tidak akan bisa menangis kalau lagi kenyang, betul nggak? Gak bisa. Ya. Karena memang dalam Islam konsep sebenarnya adalah konsepnya adalah makanan dari kolbu itu justru malah tidak banyak makan. Jadi kalau mau kolbunya tenang, kalau mau kolbunya atau hatinya itu damai sejahtera, jangan banyak makan. Maka salah satu pintu rusaknya atau kerasnya hati seseorang adalah banyak makan sama banyak ngomong yang gak bermanfaat. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau ngomong yang penting aja, kalau nggak penting yang diem. Teman baru pakai baju, katakanlah baru, jilbab baru, tanya panjang lebar. Mobilnya baru, motornya baru, apapun macam-macam lah gitu. Tanya terus, tapi dia nggak ada kepentingan di situ. Ya, nggak ada kepentingan sama. Itu sebabnya salah satu sahabat Nabi ketika beliau meninggal itu wajahnya, keningnya atau jidatnya bercahaya. Ya, dan ketika mau meninggal, ya, orang-orang bertanya sempat kepada beliau saat itu, apa yang amalanmu yang kau kerjakan? Dia menyatakan ada 2 yang saya katakan. Yang pertama apa? Saya meminta kepada Allah agar Allah mencabut dalam hati saya kebencian terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa saya tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain, dalam urusan apapun yang tidak ada hubungan dengan saya, gitu loh. Kalau zaman sekarang kan semua pengen ikut campur. Tanya dikit, tanya ini, tanya. Macam-macam orang tanya gitu kan. Yang nggak ada kepentingannya. Ya. Dan itu mengganggu hati. Maka hati itu selain tidak banyak makan, obat yang keduanya, jangan banyak ngomong kalau nggak penting. Orang yang banyak ngomong juga bisa mempengaruhi hati. Ya. Sedangkan dalam Islam konsepnya adalah kesehatan itu dimulai dari hati. Kesehatan dimulai dari kolbu. Ya. Maka sebenarnya ya, kalau kita kembalikan kepada konsep-konsep ini, banyak hal yang kita bisa cegah. Contoh mungkin, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi ala kulli ini bermanfaat. Kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar. Waktu makan yang paling baik adalah waktu lapar. Jadi kalau nggak lapar jangan makan, meskipun disajikan snack. Ya, kalau nggak lapar jangan makan. Ya. Kalau memang butuh makan, ya makan gitu kan, tapi tidak berlebihan. Maka Nabi memberikan rules-nya, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Gitu. Rule-nya kayak begitu. Dan tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, memberikan tanda sebenarnya. Ya, ketika sudah berlebihan, maka tubuh kita memberikan tanda-tanda yang sebenarnya tanda-tanda itu sering kita rasakan atau kita dapatkan. Ya. Tapi masalahnya, ketika tanda-tanda itu muncul, apa yang kita kerjakan? Justru malah kita menghilangkan tanda-tanda tadi dengan obat. Ya, dengan obat. Lagi ngantuk, jangan minum kopi, tidur. Sudah dibilang Allah dalam Al-Quran, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam sebagai istirahat. Terus ngapain olahraga malam? Iya kan? Olahraga kok malam? Ya, olahraga ya sore, siang. Misalkan nggak sempat, ya sudah. Olahraga, misalkan Anda di kantor. Kan saya kerja, ya sudah naik tangga. Kan olahraga juga. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan fitrah atau sunnah, sunnatullah gitu kan, yang sudah Allah berikan, sudah Allah katakanlah hamparkan, itu jangan dilanggar gitu kan. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar pasti bikin masalah. Ya, pasti bikin masalah. Bahkan ya kalau kita bicara sekarang, dan Allah maha baik bos sekalian. Apakah Allah nggak tahu bahwa sekarang banyak kejadian kanker? Pasti Allah tahu. Apa Allah nggak tahu bahwa katakanlah sekarang banyak kejadian atau insiden autoimun? Pasti Allah tahu. Allah udah jauh lebih tahu dari kita. Sehingga Allah siapkan obatnya. Ya, Allah siapkan obatnya. Apalagi dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya ada hal-hal yang bersifat perbandingan gitu. Jadi ada padanan gitu kan. Contoh watini wa zaitun gitu kan. Dan ternyata 2018 ada satu riset yang dilakukan, ternyata
kombinasi antara buah tin dan buah zaitun ataupun daun tin sama daun zaitun itu ternyata bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Gitu. Jadi daripada misalkan masjid kayak begini, nanamnya tuh udah bagus tanam sirsak. Ya, tanam pohon-pohon yang nanam aja itu, apa namanya, pohon-pohon yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan tin atau zaitun. Kalau nggak ada buahnya, daunnya bisa. Ya. Tin, zaitun sama kurma. Itu kombinasi yang sempurna untuk kanker. Ya, tin, zaitun sama kurma. Perbandingannya berapa banyak? 1/6. Ya, 1/6. Seperti itu. Jadi kita nih Bapak sekalian tinggal lihat. Jadi Allah menciptakan katakanlah Indonesia. Indonesia sekarang banyak orang makan nggak benar. Maka Allah ciptakan banyak pohon sirsak. Daun sirsaknya bisa buat anti kanker. Gitu. Jadi Allah menghamparkan bumi ini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan bumi. Dan lihat tanda-tanda ini, ya. Jadi kalau kita membaca tanda-tanda tadi maka kita akan asik. Jadi asiknya itu kalau ada penyakit pun atau kita pengen sehat, coba lihat apa yang Allah hamparkan lebih banyak. Ya, contoh misalkan gini. Indonesia nggak ada kiwi. Kita banyaknya pepaya, udah makan pepaya aja. Gitu lah. Indonesia nggak banyak anggur. Banyaknya apa? Pisang, makan pisang aja. Gitu loh. Dan di setiap yang Allah ciptakan itu, Bapak sekalian, itu subhanallah pasti bermanfaat semua. Ya. Terakhir ini kan lagi heboh-heboh susu sapi kan. Susu sapi gitu kan, bahkan ada yang mengatakan Al-Quran dan hadis pasti benar. Jadi susu sapi pasti bagus, asal susunya benar. Ya, asal susunya benar. Ya, tapi masalah sekarang susah kita mendapatkan susu yang benar. Gitu loh. Maka kalau Anda punya lahan, coba tanam tuh. Atau mungkin Anda ternak susu, ternak sapi organik. Gitu. Ya, nanti susunya betul-betul susu yang kita inginkan. Ya, jadi banyak masalah sekarang kenapa? Karena pengolahan. Karena pengolahan. Kalau mau minum air kelapa, ya minumlah air kelapa dari pohon atau dari kelapanya, bukan air kelapa kemasan. Gitu kan. Buat sekali-kali, ya katakanlah mungkin buat icip-icip gitu kan, silakan. Tapi kalau mau sehat, ya kembalilah ke makanan yang sebenarnya kita sebut dengan whole food atau real food. Whole food atau real food. Timun kayak begini. Timun sehat-sehat. Tapi Anda kerok, dikerok, kemudian kasih air, kasih sirup, nggak sehat lagi dia. Gitu. Iya nggak? Iyalah. Jadi masalah kan? Jadi kalau makan timun ya makan aja timun. Ya, makan timun. Jadi kita perlu berpikir. Jadi kita perlu berpikir bagaimana yang kita makan itu sudah banyak nggak tambahan-tambahan barang atau mungkin tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik di sana. Itu aja sebenarnya. Dan kita nggak bisa ngontrol kan, kita nggak bisa ngontrol pabrik-pabrik yang bikin atau industri yang bikin kayak begitu. Gimana mereka bikin untuk supaya awet, supaya apa, gitu loh. Kita nggak bisa kontrol dan kita nggak ada kuasa di sana. Yang bisa kita kuasakan apa? Atau yang bisa kontrol apa? Yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi kontrol saja apa yang masuk ke dalam mulut kita dan pelajari baik-baik. Jadi di setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Baru-baru ini saja dunia farmasi itu mengenal cinnamon yang dipakai buat menurunkan gula darah. Ya, dari zaman dulu orang udah pakai beginian. Maka bagi Anda yang ngimpus pakai ini, hati-hati gula darahnya bisa turun. Kalau gula hipoglikemik, kalau hipoglikemik biasanya pusing. Gitu loh. Ya. Jadi setiap tumbuhan-tumbuhan kayak begini itu punya khasiat, ya. Punya khasiat yang sudah Allah benamkan di mereka. Ya. Ada sesuatu yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Contoh, misalkan jahe. Jahe ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai zanjabil kan, salah satu minuman penghuni surga. Biasanya cenderung dia relatif aman. Ya. Misalkan Anda pengen minum jahe tiap hari, minum aja nggak apa-apa. Ya, tapi jangan berlebihan. Taunya berlebihan dari mana? Feeling.
Kita tuh udah tahu berlebihan atau tidak. Ya, dari apa? Dari ngerti, misalkan udah tahu bahwa kita harus berhenti makan, harus berhenti makan, harusnya kita berhenti gitu kan. Karena udah hampir menuju kenyang. Tapi kita nggak berhenti, atau seorang itu nggak berhenti. Itu kenapa? Karena dia mengutamakan hawa nafsunya gitu. Ya, maka yang paling utama adalah bagaimana kita mengontrol ya sensasi perasaan tadi atau mungkin hawa nafsu tadi supaya makannya tidak berlebihan. Tapi nanti kalau seandainya badan kita sudah ngeluh ya. Jadi kalau mungkin saya boleh ceritakan atau mungkin kondisi kita secara umum itu sebenarnya tubuh kita tuh ngasih tanda-tanda. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ya. Udah tahu badannya segede-gede gaban gitu, perutnya udah gede, ya, muka udah bulat. Masih saja katakanlah makan nasi berlebihan gitu kan. Ya, masih makan nasi berlebihan, masih makan yang santan-santanan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari, kenapa concernnya saya pribadi sih ya, concern itu ke makanan, karena memang saat ini banyak bahkan kondisinya sih ya di rumah sakit mungkin atau mungkin Anda berobat ke herbalis atau pembekam seperti itu, nggak ada saran-saran untuk perbaikan makan. Ya, sedangkan bagaimana tensi atau mungkin gula darah bisa turun kalau misalkan ya isi piringnya masih dominan nasi. Nasi kan gula pasir atau gula kan. Gula nggak kepake, lama-lama diubah jadi lemak.